Dapatkan koleksi buku karya Ustadz Dr. Ariful Bahri Hafizahullahu Ta'ala. Dan miliki segera buku ulama mazhab dan manhaj. ومنها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudaraku muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk bisa duduk di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid yang dibangun berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Allah azza wa jalla, sehingga tidak boleh bagi kaum muslimin ketika mereka berada di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali melakukan sesuatu yang bisa menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah azza wa jalla. Hal-hal yang bisa melalaikan mereka, yang menjauhkan mereka dari agama, maka hendaklah mereka menjauhkan atau mereka tidak melakukannya selama mereka berada di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid Nabawi ini adalah masjid yang pondasinya adalah iman dan takwa. Artinya semua yang menunjang kita beriman kepada Allah, bertambah ketakwaan kita kepada Allah, maka itulah yang harus kita lakukan. Kemudian salat beriringan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kewajiban kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang Allah berikan nama kepada Nabi itu sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki nama yang sangat banyak, yang memiliki makna-makna yang luar biasa di dalamnya. Dan nama yang masyhur bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ahmad dan Muhammad. Tentunya kita bertanya, mengapa Allah Subhanahu wa taala menamakan Nabi dengan Ahmad dan Muhammad? Di antara salah satu alasannya ikhwatul Islam, yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam dinamakan dengan Ahmad, dan Ahmad itu artinya adalah orang yang banyak memuji. Karena orang yang paling banyak memuji Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam dinamakan dengan Muhammad, satu-satunya nama di dunia yang mana tidak pernah kita temukan ada yang namanya Muhammad sebelum Rasul kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya itu juga punya alasan mengapa Allah menamakan Nabi dengan Muhammad, karena Muhammad itu artinya adalah orang yang banyak dipuji. Kalau Ahmad artinya orang yang banyak memuji, dan Muhammad artinya adalah orang yang banyak dipuji, artinya Allah memuji Nabi, malaikat memuji Nabi, dan kita pun ingin termasuk orang-orang yang memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan nama Nabi itu sendiri, Muhammadun. Dan Muhammadun itu diambil dari kata-kata hummida, dan hummida itu adalah isim majhul atau kalimat fasif yang banyak dipuji, dan dari situlah kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam diambil menjadi Muhammadun, orang yang banyak dipuji. Sehingga ketika kita memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat-kalimat yang indah, dan salah satu kalimat yang indah adalah dengan senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, maka salam itu ikhwatul Islam artinya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua kebaikan diberikan kepada Nabi, sebagaimana kita bermohon kepada Allah agar semua keburukan dihindarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna kalimat salam yang kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setiap kali kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, seolah-olah kita bermohon kepada Allah, ya Allah berikan kepada Nabi semua kebaikan dunia dan akhirat, dan hindarkan dari Nabi semua keburukan di dunia dan di akhirat. Begitu juga dengan kita mengucapkan kalimat salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat itu ikhwatul Islam terdiri kepada 3. Dan hukum asal daripada kalimat salawat diambil dari kata-kata as-salat. Dan as-salat itu artinya adalah doa.
Nah, dikala kita mengucapkan solawat kepada Nabi SAW, berarti kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi. Maka kalimat solawat adalah sallallahu alaihi wasallam, Allah bersolawat kepada Nabi. Atau kita juga mengucapkan Allahumma salli, ya Allah sampaikan solawat kami kepada Nabi SAW. Yang mana solawat yang kita ucapkan kepada Nabi artinya adalah doa, dan solawat yang diucapkan oleh Allah kepada Nabi artinya adalah memuji, dan solawat yang diucapkan oleh malaikat kepada Nabi artinya adalah istighfar. Dan itu adalah makna solawat kepada Rasulullah SAW. Tentunya itu merupakan di antara ibadah yang sangat mulia. Ketika kita memperbanyak mengucapkan salam dan solawat kepada junjungan kita bersama Muhammad bin Abdullah SAW. Dan ketahuilah ikhwatul Islam, bahawa ketika kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, maka manfaatnya akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Dan minimal manfaatnya disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Jala'ul Afham, ada 40 keutamaan bagi mereka yang mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Dengan kita bersalawat, Allah bersalawat kepada kita. Dengan kita bersolawat, Allah akan ampunkan dosa kita. Dengan kita bersolawat, Allah akan angkat derajat kita. Dengan kita bersolawat, Allah akan tutupi kesalahan kita. Dengan kita bersolawat, Allah mudahkan urusan kita. Dengan kita bersolawat, Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan doa. Dengan kita bersolawat, kedekatan kita dengan baginda Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita bersolawat, banyak lagi faedah-faedah bagi kita yang memperbanyak mengucapkan salam dan solawat kepada Nabi. Makanya di dalam kitab ini disebutkan minimal orang yang mengucapkan satu salawat kepada Rasulullah SAW ada 40 keutamaan di dalamnya. Bagaimana kalau seandainya kita berlomba-lomba mengucapkan kalimat yang mulia ini? Satu hari kita mengucapkan lebih daripada 100 kali, kadang lebih daripada 200 kali. Artinya semakin kita memperbanyak, maka itu merupakan ladang pahala bagi kita bersama untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala dan kecintaan dari Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali membahas tentang sebuah tempat yang sangat indah yang ada di dalam Masjid Rasulullah SAW yang dinamakan dengan Ar-Rawdah Asy-Syarifah, yaitu sebuah tempat yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita dianjurkan beribadah di dalamnya, karena memang itu berhubungan dengan surga Allah Subhanahu Wa Taala, atau itu merupakan sesuatu yang betul-betul berasal dari surga atau kembali kepada surga. Dan kita pun menamakan dengan Ar-Rawdah atau yang kita kenal dengan Ar-Rawdah Asy-Syarifah, taman di antara taman-taman surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah wa minbari ala haudi." Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga, dan mimbarku ada di telagaku, kata Rasulullah SAW. Kita akan kembali menyebutkan ikhwatul Islam, di antara rumah Nabi, kita tahu semuanya rumah Nabi SAW di bagian kiri Masjid Nabawi. Kemudian wa mimbari, dan juga di antara mimbarku. Kemarin kita telah membahas tentang masalah mimbar. Dan mimbar Nabi SAW adalah mimbar yang sangat sederhana, terbuat dari kayu yang berasal dari hutan yang ada di kota Madinah. Kayunya adalah kayu yang tidak berduri, sebagaimana disifatkan oleh para sahabat Nabi SAW yang mereka menyaksikan mimbar Nabi SAW. Dan mimbar Nabi ini, ikhwatul Islam, adalah mimbar yang ajaib. Apa maknanya? Karena mimbar Nabi ini adalah mimbar yang selalu menemani Nabi SAW di dunia, dan juga menemani Nabi SAW di akhirat sana. Karena nanti mimbar ini akan selalu bersama Nabi SAW di dunia dan juga di akhirat. Jadi mimbar ini merupakan mimbar yang spesial atau mimbar yang khusus. Dan mimbar Nabi adalah sesuatu yang tidak ada lagi sekarang. Sekarang tidak ada lagi mimbar Nabi, karena mimbar Nabi itu sudah hilang, terbakar. Dan kita juga tahu ikhwatul Islam, sejarah Masjid Nabawi itu sering terjadi kebakaran di sana, apalagi di musim panas.
Karena kalau di musim panas itu ikhwatul Islam sering terjadi kebakaran. Bukan hanya di zaman Nabi, bahkan di zaman sekarang juga. Kalau di musim panas itu sering terjadi kebakaran. Nah, demikian juga dengan Masjid Rasulullah SAW. Masjid Nabawi itu mungkin 4 atau 5 kali pernah terjadi kebakaran di dalamnya. Apalagi dulu di zaman Nabi SAW, yang Masjid Nabawi itu terbuat dari kayu, kemudian pelepah daun korma sebagai atapnya, kemudian tiangnya adalah pohon korma. Kalau seandainya terbakar, maka semuanya akan hilang. Dan salah satu yang terbakar itu adalah mimbar Nabi SAW. Jadi kalau ada di antara kita yang bertanya, apakah mimbar Nabi masih ada? Apa jawabannya? Masih ada atau tidak? Ada, tapi di telaga Nabi SAW. Sedangkan di dunia tidak ada lagi mimbar Nabi SAW. Mimbar Nabi nanti di telaga, dan telaga itu nanti akan kita sebutkan di ikhwatul Islam. Dan itu adalah tempat di mana Nabi SAW kita akan mencari. Karena di akhirat ikhwatul Islam, kita semuanya memerlukan Nabi SAW. Kemudian kalau kita memerlukan Nabi, di mana kita akan mencari Nabi? Kalau nanti di akhirat kita akan berjumpa dengan Nabi, di mana kita akan mencari Nabi? Siapa yang tahu jawabannya? Nanti di akhirat kira-kira Nabi di mana berada? Siapa tahu jawabannya? Gimana? Baik ikhwatul Islam, Nabi SAW ada di 3 tempat. Kalau kita ingin mencari Nabi SAW, cari di 3 tempat ini. Sebagaimana hadis yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik, kita tahu dia adalah sahabat kecil Nabi, pembantu Nabi SAW, yang tentunya tidak mau berpisah dengan Nabi SAW. Hanya saja Anas ini masih kecil ketika dia membantu Nabi. Kemudian dia membantu Nabi selama 10 tahun. Artinya selama Nabi berada di kota Madinah, maka dialah yang membantu Nabi SAW. Anas bin Malik namanya. Anas bin Malik ini merupakan sahabat yang diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum Nabi wafat, maka dia bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, nanti kalau di akhirat aku ingin mencarimu, di mana aku akan mencarimu?" Tentunya pertanyaan ini pertanyaan yang juga harus ditanyakan oleh kaum muslimin. Karena nanti di akhirat kita akan semuanya mencari Nabi SAW. Siapa yang akan kita cari? Yang pertama yang akan kita cari adalah Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian Nabi Muhammad SAW. Itu gambaran secara umum. Dan itu bukan hanya untuk umat Nabi, itu untuk semua umat. Semua umat akan mencari Nabi Adam, kemudian mereka akan mencari Nabi Nuh, akan mencari Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Kemudian terakhir baru mereka mencari Nabi Muhammad SAW. Tapi khusus untuk kita sebagai umat Nabi SAW, maka kita akan senantiasa mencari Nabi SAW. Dan di antara salah satu memudahkan kita untuk mencari Nabi SAW adalah dengan ucapan selawat yang tadi kita sebutkan. Artinya memperbanyak selawat itu ikhwatul Islam adalah cara mudah untuk menemukan Nabi SAW. Sehingga Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadisnya, "Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang yang paling pantas terhadap diriku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak mengucapkan selawat kepadaku. Artinya ikhwatul Islam, kalau kita ingin dekat dengan Nabi, paling pantas terhadap Nabi, mudah menemukan Nabi, maka salah satu solusinya adalah memperbanyak mengucapkan selawat kepada Nabi siang dan malam setiap hari. Kita jadikan lisan kita ini senantiasa berselawat kepada Nabi untuk mudah menemukan Nabi SAW. Nah, karena di akhirat Nabi SAW ada di 3 tempat. Yang pertama, Nabi menyebutkan kepada sahabat Anas bin Malik, yang pertama, kamu cari diriku di sirat. Tempatku adalah di sirat. Sirat, kita tahu sirat. Sirat itu ikhwatul Islam ibarat jembatan. Sirat itu sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa in minkum illa wariduha." Tidak ada satupun di antara manusia kecuali mereka wajib melewatinya. Semuanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan melewati sirat. Dan sirat itu ikhwatul Islam bukan sesuatu yang mudah dilewati begitu saja. Melewati sirat tergantung amalan yang kita lakukan. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, maka mereka tidak melewati sirat. Karena di bawah sirat itu ada yang namanya Jahannam.
Dan Jahannam itu di antara salah satu sifat neraka. Ada yang menyebutkan itu namanya, ada yang menyebutkan itu sifatnya. Karena Jahannam itu artinya yang menyala-nyala, maka disebut dengan Jahannam, api yang begitu panas. Kemudian di bawah sirat itu ada namanya Jahannam. Orang yang tidak beriman, mereka tidak melewati sirat. Orang yang melewati sirat adalah orang yang beriman. Dan orang yang beriman itu banyak tingkatannya. Maka Nabi menyebutkan ada orang yang melewati sirat ibarat al-barqa, ibarat kilat, langsung sampai ke seberangnya. Karena di setelah sirat ini ikhwatul Islam ada namanya qantara. Dan nanti akan kita jelaskan kembali. Kemudian ada orang yang ibarat menunggang kuda. Artinya dia laju berjalan di atas sirat seperti orang yang menunggang kuda. Ada orang yang berlari, ada orang yang berjalan biasa, ada orang yang merangkak, ada orang yang sudah merangkak terpisah daging dan tulangnya, tapi dia tetap diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di atas sirat itu ada namanya qatatif. Qatatif itu ikhwatul Islam atau pohon sa'dan. Mungkin kita tidak pernah melihat pohon sa'dan. Di sini banyak pohon sa'dan. Pohon sa'dan itu ikhwatul Islam pohon yang panjang durinya. Tidaklah batangnya kecuali durinya panjang sekali. Coba kita mendaki atau kita manjat pohon ini, tidaklah kita sampai di ujungnya kecuali badan kita semuanya sudah luka-luka. Nah, begitulah sirat. Ada lagi yang namanya qatatif. Qatatif itu ibarat besi yang dibengkokkan. Jadi di atas sirat itu namanya qatatif. Nah, artinya ikhwatul Islam, melewati sirat tidak semudah yang kita bayangkan. Dan di antara salah satu yang memudahkan kaum muslimin agar mereka bisa melewati sirat dengan selamat adalah dengan berpuasa dan bersedekah. Sebagaimana nasihat Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan kita ulang lagi nasihat Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i menyebutkan ada 4 nasihat yang harus kita ingat baik-baik. Bagi kita yang merasa memiliki banyak dosa, maksiat, dan kita ingin kembali kepada Allah, dan wajib hukumnya kita kembali kepada Allah, bukan hanya sekedar kembali tapi harus berlari. Makanya Allah menyebutkan fafirru ilallah, lari kalian kepada Allah. Artinya bukan hanya sekedar kembali kepada Allah, tapi kita harus lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sulit untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Maka Imam Syafi'i mengatakan, kalau demikian keadaannya, bermohonlah kepada Allah dengan melakukan salat duha 2 rakaat. Itu adalah di antara bentuk kita mengegang diri untuk tidak melakukan dosa dan maksiat. Karena semua kita berdosa dan bermaksiat, tapi minimal kita menguranginya. Dan salah satu caranya adalah dengan salat duha. Kemudian Imam Syafi'i kembali mengatakan, di dalam perkuburan kita semuanya ingin diterangkan perkuburannya. Maka tidak ada ibadah yang paling mulia untuk menerangkan perkuburan kecuali membaca Al-Quran, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian begitu juga semua kita nanti akan melewati sirat. Tidak ada ibadah yang paling mudah untuk menyelamatkan kita dari sirat kecuali berpuasa dan bersedekah. Kemudian yang keempat nasihat Imam Syafi'i, nanti kita ingin mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, dan tidak ada ibadah yang paling mulia untuk mendapatkan naungan di sana kecuali mencari orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, teman-teman yang baik, keluarga-keluarga yang baik, untuk dijadikan kita cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah 4 nasihat Imam Syafi'i rahimahullahu taala, dan salah satunya adalah untuk memudahkan kita melewati sirat. Artinya ikhwatul Islam, sirat itu demikian keadaannya. Untuk memudahkan kita untuk melewatinya, caranya adalah dengan berpuasa dan bersedekah. Nah, Nabi SAW akan selalu berada di sirat. Disitulah Nabi SAW. Nabi kenapa berada di sirat? Karena Nabi selalu berdoa kepada Allah, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku. Itu adalah doa Nabi SAW. Maka untuk mencari Nabi, yang pertama kali kita cari adalah sirat. Itu yang pertama. Kemudian Anas kembali melanjutkan, ya Rasulullah, kalau aku tidak menemukan kamu di sirat, kamu berada di mana? Maka Nabi SAW mengatakan, aku berada di Al-Mizan. Al-Mizan itu adalah timbangan. Karena kita tahu ikhwatul Islam, semua amal ibadah kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya amal ibadah. Karena yang ditimbang atau yang kita kenal dengan mizan, mizan itu ikhwatul Islam, atau yang kita terjemahkan dengan timbangan, takaran Allah Subhanahu wa taala atau timbangan Allah, yang ditimbang itu semuanya. Amalannya ditimbang,
catatan amalannya ditimbang, orangnya pun akan ditimbang. Jadi yang ditimbang itu semuanya. Dikala di mizan, apa yang akan ditimbang? Semuanya. Amalan yang kita lakukan akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian catatan amalan kita juga akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita pun akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu tergantung, bisa jadi semuanya, bisa jadi salah satu di antaranya. Kalau amalan yang ditimbang ikhwatul Islam, maka jelas hadisnya atau ayatnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan sesuatu walaupun sedikit, maka dia akan melihatnya di timbangan tersebut, tidak pernah dizalimi. Itu amalan. Semua amalan kita akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga dengan catatan amalan. Setiap kita punya catatan amalan, dan itu pun akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di antara timbangan yang akan membuat berat timbangan kita adalah amalan catatan dikala kita selalu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kalimat La ilaha illallah ikhwatul Islam, kalau diucapkan seorang muslim, maka malaikat akan mencatatnya di amalan catatannya. Setiap kali kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka malaikat akan menulisnya, Fulan bin Fulan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Nah, catatan ini apabila banyak di dalamnya kalimat La ilaha illallah, itulah yang akan membuat berat timbangan kebaikan. Artinya catatan amalan pun akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu juga orangnya. Dan ini pernah ikhwatul Islam, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia pernah memanjat pohon kurma. Ketika dia memanjat pohon kurma, maka tersingkap betisnya. Karena betis sahabat Abdullah bin Mas'ud ini kecil, betisnya kecil. Kemudian dikala betisnya tersingkap, maka para sahabat mereka sedikit tertawa. Artinya kenapa betisnya berbeza dari yang lain? Maka yang lain mereka tertawa. Apa kata Nabi? Jangan kalian tertawakan dia. Tidakkah kalian tahu betisnya Abdullah bin Mas'ud ini lebih berat di timbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada bukit Uhud? Artinya kita juga akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya akan ditimbang. Amalan ditimbang, catatan amalan ditimbang, kita pun akan ditimbang. Sebagaimana juga hadis Nabi SAW, akan didatangkan di hari kiamat orang yang paling besar badannya. Artinya orang yang samin. Apa arti samin? Yang berbadan lah. Apa bahasa kita berbadan? Bukan sehat, gendut lah. Nah, artinya bahasanya gendut. Mohon maaf ya kalau yang berlebih badannya. Akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat orang yang berbadan besar. Kemudian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan timbangannya tidak pernah melebihi daripada sayapnya, atau tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ikhwatul Islam, semuanya akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan kalau seandainya amalan-amalan umatnya ditimbang oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi selalu berdoa di sana. Itu adalah tempat Nabi yang kedua. Jadi Nabi berada di sirat, berdoa kepada Allah agar diselamatkan umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berada di mizan. Dan Nabi yang ketiga, tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat, Nabi berada di telaganya. Itu adalah di antara tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat sana. Itu ada tempat Nabi. Kalau ada di antara kita yang mencari Nabi, dan semua kita akan mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tempat Nabi di tiga lokasi ini. Nabi yang pertama berada di sirat, yang kedua Nabi berada di mizan, dan yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti akan kita jelaskan tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ikhwatul Islam, hadis yang menunjukkan tentunya kita memerlukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua akan mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti kita akan mencari Nabi dan bersua dengan Nabi di lokasi-lokasi yang telah disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dan hadisnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad. Kemudian kita kembalikan lagi kepada hadis ini ikhwatul Islam, ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah. Sesungguhnya di antara rumahku dan mimbarku, mimbar Nabi adalah mimbar yang tidak ada lagi, sudah habis terbakar oleh api sejago merah. Artinya sebagaimana tadi yang kita sebutkan. Dan bukan hanya mimbar saja ikhwatul Islam, rata-rata peninggalan Nabi itu sampai sekarang tidak ada lagi. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Rata-rata semua peninggalan Nabi SAW tidak ada. Bukan berarti Nabi tidak meninggalkan kenangan. Nabi meninggalkan baju, Nabi meninggalkan pedang, Nabi meninggalkan rambut,
Nabi meninggalkan sandal, Nabi meninggalkan pakaian, banyak yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Tapi masalahnya, peninggalan Nabi itu apakah sampai kepada kita sekarang atau tidak, itu yang menjadi masalah. Dan kita tahu ikhwatul Islam, kaum muslimin, mereka banyak menghadapi masa-masa yang sulit, terutama di masa Al-Abbasiyah. Kita tahu masa kaum muslimin itu, yang pertama disebut dengan masa nubuwah. Masa nubuwah itu adalah masa kenabian, ketika Nabi SAW masih hidup. Dan yang kedua disebut dengan masa khulafa atau khalifah, dan itu 30 tahun lamanya. Dan kalimat khalifah itu tidak akan berulang kembali. Kalimat khilafah atau khalifah itu ikhwatul Islam hanya 30 tahun saja, dan itu berasal dari Quraisy. Sehingga kalau ada yang mengatakan saya khalifah, berarti dia harus menjadi suku Quraisy dulu. Kalau bukan suku Quraisy, maka dia bukan khalifah. Karena memang Nabi SAW menyebutkan khilafah itu berasal dari suku Quraisy, dan itu hanya 30 tahun saja. Setelah ini tidak ada lagi yang namanya khalifah atau khilafah. Apa yang ada? Kerajaan. Maka raja yang pertama itu adalah sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian zaman ini disebut dengan zaman Umayyah. Yang pertama zaman Nabawiyah atau Nubuwah, yang kedua zaman Khilafah, yang ketiga zaman Umayyah. Zaman ini ikhwatul Islam kurang lebih 1 abad lamanya, 92 tahun. Dan itu masih zaman di mana kaum muslimin masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang keempat namanya zaman Abbasiyah. Zaman Abbasiyah ini terbagi lagi kepada 4. Nah, di zaman inilah kaum muslimin berada di dalam kelemahan. Jangankan peninggalan-peninggalan Nabi SAW, kaum muslimin pun mereka banyak yang dibunuh. Banyak di antara peninggalan-peninggalan Nabi SAW dibakar, dihilangkan, diambil, dicuri dan yang semisalnya. Sehingga sebahagian para ulama menyebutkan, salah satunya adalah Imam Ibnu Katsir, Nabi banyak meninggalkan peninggalan. Iya betul. Tapi yang sampai kepada kita itu apakah peninggalan Nabi SAW? Dan kita butuh kejelasan di ikhwatul Islam. Tentunya kita butuh sanadnya dari mana, asal muasalnya dari mana. Karena sekarang misalnya ada Nabi SAW meninggalkan rambut yang panjangnya 2 meter misalnya. Apakah betul ini rambut Nabi SAW yang panjangnya 2 meter atau 1 meter misalnya? Kita tidak tahu. Yang mengatakan iya silakan, tidak menjadi masalah. Tapi apa buktinya? Karena ini masalah Nabi SAW. Kalau seandainya kita mengatakan ini peninggalan Nabi, kemudian ternyata bukan peninggalan Nabi, berarti kita sudah berdusta atas nama Nabi SAW. Makanya Imam Ibnu Katsir menjelaskan, Nabi meninggalkan peninggalan yang banyak, tapi karena kaum muslimin, terutama di zaman Abbasiyah ini, bahkan ada cerita ikhwatul Islam di Baghdad itu dulu disebut dengan banjir darah. Banjir darah itu artinya lebih daripada 1 juta kaum muslimin dibunuh semuanya oleh musuh-musuh Islam, dibunuh. Kemudian peninggalan kaum muslimin diambil semuanya. Lautan itu ikhwatul Islam, lautan itu berwarna hitam. Kenapa? Karena sejarah kaum muslimin, terutama kitab, apalagi dulu kaum muslimin suka menulis. Kemudian kitab-kitab yang ditulis itu semuanya dibuang ke laut, sehingga laut itu berubah menjadi warna hitam karena tintanya saking banyaknya. Kemudian yang penting mereka curi. Makanya kitab-kitab kaum muslimin sekarang banyak di Leiden misalnya, di Belanda, atau banyak di sana, banyak di luar negeri. Kenapa? Bisa jadi itu ada peninggalan kaum muslimin di zaman dahulu kala. Kitab kaum muslimin yang dikarang oleh ulama kaum muslimin, kenapa harus berada di daerah lain? Dan itulah sejarahnya. Karena banyak zaman-zaman kita itu ikhwatul Islam, zaman di mana kaum muslimin berada di dalam titik yang terlemah. Dan salah satunya zaman yang tadi telah kita sebutkan. Nah, disitulah banyak peninggalan Nabi yang hilang, dibuang, dibakar atau dicuri. Peninggalan Nabi itu banyak. Kenapa pula Nabi tidak meninggalkan peninggalan? Karena peninggalan Nabi itu semuanya adalah barokah. Pakaian Nabi barokah, apapun yang dipegang oleh Nabi barokah, yang menyentuh kulit Nabi barokah. Iya betul. Tapi masalahnya apakah betul itu peninggalan Nabi SAW? Karena semua orang bisa jadi mengatakan ini rambut Nabi, ini sandal Nabi, ini peci Nabi, ini jubah Nabi, ini pedang Nabi. Tapi masalahnya mana buktinya? Kita butuh mana buktinya? Kalau seandainya itu peninggalan Nabi SAW, qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Mana alasannya? Bisa jadi ada sanadnya. Kami mendapatkan dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Karena takutnya nanti ikhwatul Islam, karena semua yang ditinggalkan oleh Nabi adalah barokah. Rambut Nabi itu barokah. Jangankan rambut Nabi,
Air ludah Nabi, ludah, jangankan ludah, apa namanya? Apa namanya? Dahak Nabi itu ikhwan Islam, sebagaimana disebutkan oleh sahabat Urwah bin Mas'ud, dikala terjadi Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah, dia memperhatikan Urwah ini pada waktu itu dia belum lagi masuk Islam. Kemudian dia menyebutkan, aku sudah berkeliling dunia, aku tidak pernah menemukan orang yang paling memuliakan orang lain kecuali sahabat Nabi memuliakan Nabinya. Aku melihat para raja tidak pernah dimuliakan seperti itu. Nah, bagaimana salah satu yang dilihat oleh Urwah, tidaklah Nabi SAW mengeluarkan apa namanya, dahak tadi, kecuali akan berada di tangan salah satu sahabatnya. Kemudian dahak itu apabila sudah berada di tangannya, mereka oleskan, kemudian mereka jadikan itu sebagai minyak wangi, bentuk keberkahan dari dahak Nabi SAW. Dan ini ikhwatul Islam hanya untuk Nabi, bukan untuk orang lain. Kita saja tidak mungkin melakukan itu untuk diri kita. Kita buat dahak, tidak mungkin kita oleskan ke badan kita sendiri, apalagi kalau dahak orang lain. Bisa dipahami? Ludah Nabi begitu juga. Yang barokah itu ludah Nabi. Ludah kita banyak kuman di dalamnya kan? Artinya itu tidak bisa dikiaskan. Misalnya para sahabat mereka meminum dari sisa Nabi SAW, diminum sisa Nabi. Sisa Nabi itu barokah. Keringat Nabi barokah, semuanya barokah. Rambut Nabi juga barokah semuanya. Tapi ingat, itu tidak boleh dikiaskan kepada siapapun selain Nabi SAW. Bisa dipahami? Keberkahan itu untuk Nabi dan Allah yang menjamin. Makanya para sahabat ikhwatul Islam dikala Nabi bercukur, Nabi kalau bercukur itu rambutnya tidak pernah kecuali dibagi-bagi, diambil, kemudian diambil misalnya rambut Nabi, ini untuk kamu, dibagi-bagi oleh Nabi SAW. Karena para sahabat tahu kalau itu adalah berkah. Semua yang ada pada Nabi itu adalah berkah. Yang menjadi masalah yang sampai di kita ini, apakah betul-betul peninggalan Nabi atau tidak, itu saja yang menjadi masalahnya. Makanya Imam Ibnu Katsir, ini bukan perkataan kami ya, Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Imam Ibnu Katsir itu dia meninggal pada abad ke-8 Hijriah, tahun 774 Hijriah. Artinya abad ke-8 Hijriah, yang mana abad ini abad yang tidak jauh dari kita, pertengahan antara kita dengan Nabi SAW. Beliau menyebutkan bahwa peninggalan Nabi itu rata-rata sudah hilang karena masa-masa sulit yang dihadapi oleh kaum muslimin. Terlalu banyak masa sulit yang dihadapi oleh kaum muslimin, sehingga untuk memastikan ini peninggalan Nabi itu tidak semudah yang kita bayangkan. Dan kita tahu bagaimana Imam Ibnu Katsir ini ikhwatul Islam disebutkan dia itu adalah seorang yang muhakkik. Tidaklah dia berbicara seperti itu kecuali dia memiliki bukti-bukti yang nyata. Makanya kalau ada sekarang peninggalan Nabi SAW, alhamdulillah. Tapi yang menjadi masalah, apakah itu betul-betul peninggalan Nabi SAW? Kalau ada di antara kita yang menemukan peninggalan Nabi SAW, ini malah kita bertanya, apa buktinya ini merupakan peninggalan Nabi? Karena kalau itu betul peninggalan Nabi SAW, maka tentunya kita akan mengambil keberkahan dari apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau tidak, maka keberkahan itu tentunya tidak sama dengan Rasulullah. Kita tidak tahu itu rambut siapa misalnya, itu sandal siapa, itu baju siapa, itu pedang siapa, itu peninggalan yang mana. Dan salah satunya adalah mimbar Nabi. Nah, dikala kita berbicara tentang mimbar ikhwatul Islam, mimbar Nabi ini tidak ada lagi, karena memang terbakar. Dan kota Madinah atau Masjid Nabawi sedang terbakar, dan peninggalan Nabi SAW ada di sana. Jadi rata-rata peninggalan Nabi SAW itu ikhwatul Islam bisa jadi hilang, bisa jadi terbakar, bisa jadi karena masa-masa sulit yang dihadapi oleh kaum muslimin, sehingga sulit untuk menentukan apakah itu peninggalan Nabi atau tidak. Kita tidak pernah memungkiri itu adalah peninggalan Nabi, tidak. Tapi untuk memastikan itu bukan perkara yang mudah, sulit sekali. Butuh ilmu khusus di dalam menentukan peninggalan Nabi SAW atau tidak. Belum lagi sifat dan ciri-cirinya. Seperti misalnya rambut Nabi SAW, bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah ikal misalnya. Rambut Nabi itu ikal misalnya. Nah, kita cocokkan dengan rambut Nabi. Begitu juga misalnya dengan jubah Nabi, dengan sandal Nabi ataupun yang semisalnya. Tentunya semuanya harus ada buktinya agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul yakin kalau itu adalah apa yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, salah satunya adalah mimbar. Jadi mimbar Nabi ini adalah mimbar yang tidak ada lagi di dunia. Jadi setiap kali kita berbicara tentang mimbar, maka mimbar tidak ada lagi.
Tapi walau mimbar Nabi ini tidak ada lagi, posisi mimbar yang sekarang ada di dalam Masjid Nabawi itu adalah lokasi mimbar yang dulu diletakkan di atasnya mimbar Rasulullah SAW. Jadi mimbar Nabi ini, ikhwatul Islam, mimbar yang lokasi mimbar ini merupakan lokasi mimbar yang dulu ada mimbar Rasulullah SAW di sana. Dan kemarin kita telah menyebutkan mimbar itu artinya sesuatu yang tinggi. Maka kalau ada di antara masjid-masjid kaum muslimin yang mimbarnya 3 anak tangganya, maka itu bagus, karena sesuai dengan mimbar Nabi SAW. Mimbar Nabi 3 anak tangganya. Tapi kalau ada mimbar yang lebih daripada itu, karena kemaslahatan, karena masjidnya besar, atau karena model yang lain, maka juga tidak menjadi masalah. Kita kembalikan kepada makna mimbar, karena mimbar itu artinya tempat yang tinggi, memudahkan bagi orang untuk berbicara, terutama khatib dikala mereka berbicara ataupun yang lainnya, karena diambil daripada makna mimbar itu sendiri. Kemudian kemarin kita menyebutkan alasan Nabi SAW pakai mimbar ikhwatul Islam itu karena ditawarkan oleh seorang wanita. Kemudian dikala mimbar ini dibawa ke dalam Masjid Nabawi dan Nabi SAW memakainya atau ingin berdiri di atasnya. Nah, pertama kali Nabi berdiri ikhwatul Islam, di sini ada kejadian yang sangat indah. Biasanya Nabi SAW sebelum mimbar ada, setiap kali Nabi berceramah, Nabi hanya memegang pohon kurma sahaja. Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Biasanya Nabi sebelum mimbar ada, Nabi selalu memegang pohon kurma. Jadi ada pohon kurma yang itu adalah bagian daripada tiang Masjid Nabawi. Itulah yang selalu dipegang oleh Nabi SAW. Kemudian ketika mimbar ada, maka tentu Nabi tidak lagi memegang pohon kurma ini. Ketika mimbar ada, Nabi tidak lagi memegang pohon kurma ini. Nah, pertama kali mimbar dimasukkan ke dalam Masjid Nabawi, maka Nabi naik ke atas mimbar dan ingin memulai tazkirah atau mau'izahnya atau ceramah dan khutbahnya. Maka di saat itulah ada sebuah keajaiban. Apa keajaibannya ikhwatul Islam? Nabi SAW dan semua para sahabat yang ada di dalam Masjid Nabawi, mereka mendengarkan ada tangisan ibarat bayi yang menangis dengan suara yang kuat. Ketika Nabi pertama kali naik mimbar, pertama kali mimbar ini muncul, maka Nabi mendengarkan ada tangisan bayi, tangisan yang kuat ibarat bayi yang ingin bayi yang lapar atau bayi yang haus dan semisalnya. Lihat tidak ada bayi di sana, dan itu bukan hanya didengarkan oleh Nabi, semua orang yang ada di dalam Masjid Nabawi mereka mendengarkannya, sehingga hadis ini merupakan hadis yang masyhur. Kemudian di ikhwatul Islam dilihat, ternyata siapa yang menangis? Yang menangis itu tidak lain tidak bukan adalah pohon kurma tadi. Pohon kurma yang tadi selalu dipegang oleh baginda Rasulullah SAW. Mengapa dia menangis? Karena semenjak mimbar ini ada, dia menganggap mimbar ini saingannya. Artinya kalau mimbar sudah dipakai oleh Nabi SAW, maka Nabi tidak akan lagi memegang dirinya. Pohon kurma ini ikhwatul Islam tidak lagi dipegang oleh Nabi, karena Nabi sudah memegang mimbar. Jadi mimbar ini dikala sudah ada, maka pohon kurma ini menangis. Kenapa Nabi tidak lagi memegangnya? Kemudian apa yang terjadi? Nabi SAW turun dari mimbarnya. Kemudian ketika Nabi turun, maka Nabi mendekati pohon kurma tadi, kemudian memegangnya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ketika Nabi memegangnya ikhwatul Islam, maka di saat itulah tangisan mulai reda sedikit demi sedikit, mulai hilang. Pada akhirnya hilang suaranya. Kenapa dilakukan yang demikian? Karena dia rindu dan tidak mau berpisah dengan Rasulullah SAW. Begitu juga dengan kita ikhwatul Islam. Ketika nanti kita meninggalkan kota Madinah, yang membuat kita sedih meninggalkan kota Madinah, karena kita tidak lagi menjadi tetangga Rasulullah SAW. Dikala kita berada di sini, kita sedang menjadi tetangga Nabi. Nabi hanya dekat, lokasinya dengan kita hanya beberapa langkah saja. Dan itulah kemuliaan yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di kota Madinah, atau mereka yang berkunjung ke kota Madinah. Mereka menjadi tetangga Nabi di dunia. Harapannya apa? Semoga nanti mereka juga menjadi tetangga Nabi di akhirat dan di dalam surga. Sehingga nanti ikhwatul Islam kita tidak mau. Makanya dianjurkan ikhwatul Islam, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Azkar, bagi kita yang nanti akan meninggalkan kota Madinah, maka dianjurkan bagi mereka mengucapkan Allahumma la taj'al hadha akhiru ahdin biharami rasulika sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma la taj'al hadha akhiru ahdin biharami rasulika sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan jadikan kami berkunjung ke kota Nabi, ke kota Madinah itu kali terakhirnya. Itu merupakan di antara kalimat yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk mengucapkannya sebelum mereka meninggalkan Madinah, baik dikala mereka ingin pergi ke Mekah atau dikala mereka ingin pulang ke kampung halamannya. Maka ucapkanlah kalimat ini, karena yang membuat kita sedih itu ikhwatul Islam adalah dikala kita menjauh dari kota Madinah, kita tidak lagi menjadi tetangga Rasulullah SAW. Jangankan kita sebagai kaum muslimin, kita yang punya hati, pohon korma yang tidak punya hati saja, tidak punya nyawa, benda mati, begitu kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Dikala Nabi naik mimbar, tidak lagi memegang dirinya, maka dia menangis. Pohon korma benda mati, tiang masjid, tapi dia menangis karena cintanya kepada Rasulullah SAW. Apalagi kita sebagai umat Rasulullah SAW, maka tentu kecintaan kita lebih lagi dibandingkan dengan benda mati tersebut. Makanya di antara salah satu yang dianjurkan bukti kita cinta kepada kota Madinah, kepada kampung halaman Nabi, setiap kali kita ingin meninggalkannya, maka ucapkanlah kalimat ini, Allahumma la taj'al hadha akhiru ahdin biharami rasulika sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hafal doanya? Silakan. Artinya Allahumma la taj'al hadha, ini perjalanan kita ini atau kesempatan kita. Baik, Allahumma la taj'al hadha akhiru ahdin biharami rasulika sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Ulang lagi. Ya Allah, Masya Allah, barakallah. Sebenarnya ini merupakan penggalan doa yang sehat saja, Masya Allah, barakallah. Sebenarnya ini merupakan penggalan doa yang singkat ikhwatul Islam, artinya panjang lagi, tapi ini merupakan pangkalnya. Nanti kalau seandainya bisa kita cari di internet, bagi kita yang meninggalkan kota Madinah, dan rata-rata semua kita akan meninggalkan kota Madinah, maka ucapkan kalimat ini. Ini bukan wadah namanya, tapi ini adalah bentuk di mana kita mencintai kota Madinah. Karena kota Madinah ini ufatul Islam ada Nabi di dalamnya. Yang membuat Madinah ini sempurna adalah Rasulullah SAW, keberadaan Nabi. Maka semua mereka yang ada di kota Madinah, mereka disebut dengan jiwa Rasulullah SAW. Mereka disebut dengan tetangga Rasulullah SAW. Sehingga nanti sebelum kita meninggalkan kota Madinah, ucapkan kalimat ini. Sudah hafal semuanya? Sudah hafal? Allahumma la taj'al hadha akhiru ahdin biharami rasulika sallallahu alaihi wasallam. Tapi ikhwatul Islam, nanti dihafal sendiri ya, nanti dicari, dihafal sendiri. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan lagi kepada pohon kurma ini. Dia menangis. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekatinya. Kemudian dipegang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala dipegang oleh Nabi sebagaimana biasanya, apa kata Nabi? Kalau aku tidak melakukan seperti ini, kalau Nabi tidak turun dari mimbarnya dan Nabi tidak memegangnya, maka dia akan menangis sampai hari kiamat. Sampai kiamat, maka kita akan mendengarkan tangisan daripada pohon kurma ini. Mengapa demikian? Karena terlalu sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintanya luar biasa kepada Nabi. Padahal dia benda mati. Bagaimana dia bisa menangis? Mana lisannya? Mana rongganya? Mana mulutnya? Tidak ada. Tapi dia bisa menangis. Dia bisa bersuara, dan yang bersuara itu ikhwatul Islam bukan hanya manusia. Yang bisa berbicara bukan hanya manusia, benda-benda pun bisa berbicara. Seperti misalnya kerikil, batu yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Nabi SAW menyebutkan dulu sebelum Nabi diutus menjadi Nabi, maka banyak tandanya. Dan di antara salah satu tandanya, pohon-pohon selalu melindungi Nabi SAW. Bebatuan kerikil selalu mengucapkan salam kepada Nabi. Padahal Nabi pada waktu itu belum lagi menjadi Nabi. Maka dia selalu mengucapkan Assalamualaikum ayuhan Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Padahal itu adalah batu kerikil. Apa kata Nabi? Kalau kita berada di Mekah, aku akan tunjukkan kepada kalian mana kerikil dan batunya mana. Aku akan sebutkan kepada kalian. Padahal itu batu kerikil. Di mana mulutnya? Di mana lisannya? Di mana rongganya? Dari mana muncul suaranya? Bukan karena hanya itu ikhwatul Islam, bahkan makanan pun. Makanan pernah disebutkan oleh para sahabat Nabi, kunna na'kulu ta'am, kami senang memakan makanan.
kunna nasma'u tasbihat ta'am wa yukal. Kami mendengarkan makanan ini sedang bertasbih, makanan itu sedang bertasbih dan dia sedang dimakan. Artinya ikhwatul Islam, yang bisa mengeluarkan suara, yang berbicara bukan hanya manusia, tapi yang lain juga bisa berbicara, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlepas daripada itu semua, salah satu yang berbicara adalah pohon korma yang menangis karena sayang dan rindu kepada Nabi SAW. Kemudian setelah Nabi merangkulnya, memegangnya, maka dia pun tidak lagi mengeluarkan suara. Dan semenjak itulah Nabi menjadikan mimbar sebagai tempat berdirinya untuk berkhutbah dan menyampaikan mau'izah serta tazkirah. Kemudian ikhwatul Islam, itulah mimbar Rasulullah SAW. Dan mimbar Nabi ini, terutama bagi kita yang ada di Raudhah, maka kita tidak boleh mengatakan perkataan yang tidak semestinya atau tidak sebenarnya. Karena barang siapa yang berdusta di samping mimbar, maka itu dosanya berlipat-lipat. Itu ada di antara salah satu kekhususan mimbar Nabi SAW, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar ikhwatul Islam, itu ada tempat Nabi SAW berdiri. Itu adalah tempat Nabi SAW yang selalu menyampaikan tazkirah dan mau'izah kepada para sahabatnya. Maka tentunya dikala kita berada di samping mimbar ini, maka hendaklah kita menjaga. Maka bagi kita yang berada di Raudhah, dikala kita berada di Raudhah, manfaatkan kesempatan tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilangkan semua yang bisa melalaikan daripada ibadah. Bisa dipahami? Dan biasanya di zaman kita ini, apa yang membuat kita lalai? Media sosial, handphone. Solatnya 5 menit, handphonenya 15 menit. Itu musibah. Karena kesempatan kita tidak banyak dan kita sedang berada di antara mimbar Nabi. Harus kita agungkan itu muskilahnya. Itu yang harus kita jaga. Makanya ikhwatul Islam, dikala kita berada di samping mimbar Nabi, artinya dikala kita berada di Raudhah, maka kita harus jaga adab dan etika di sana. Dan itu merupakan di antara salah satu yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara mimbarku dan rumahku adalah taman di antara taman-taman surga. Wa mimbari ala haudi. Dan mimbarku ini atau mimbar Nabi SAW yang tadi ada di dunia, maka itu pula mimbar Nabi SAW yang ada di akhirat. Artinya mimbar ini akan selalu menemani Nabi SAW untuk selama-lamanya. Di dunia dia menemani Nabi, di akhirat juga menemani Nabi SAW. Dan salah satu tempat dia menemani Nabi adalah haud, telaga. Sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan sedikit, telaga Nabi itu adalah hadiah dari Allah kepada Nabi dan hadiah dari Nabi untuk kita sebagai umatnya. Dan disitulah kita akan berjumpa dengan Nabi pertama kali. Telaga ini ikhwatul Islam, asal muasal telaga ini dari mana? Asal muasal telaga ini ikhwatul Islam, kita tahu Nabi SAW dikala berdakwah, maka Nabi mendapatkan cemoohan, cacian, hinaan, celaan. Dan di antara salah satu bentuk orang-orang menghina Nabi adalah mereka memanggil Nabi dengan kalimat abtar. Di antara celaan orang-orang musyrikun ketika Nabi SAW berdakwah, kalau Nabi itu adalah orang yang abtar. Abtar itu orang yang putus nasabnya. Kenapa Nabi disebut dengan abtar? Karena semua anak-anak Nabi SAW yang laki-laki semuanya meninggal di waktu kecil. Dan kita tahu di zaman jahiliyah ikhwatul Islam, anak laki-laki itu adalah lambang daripada kejayaan dan kekuasaan. Mereka bangga kalau punya anak laki-laki, tapi mereka malu kalau seandainya mereka pula punya anak perempuan. Nah, Nabi SAW meninggal anak laki-laki semuanya. Qasim, Abdullah, kemudian Ibrahim, semuanya meninggal. Ketika anak Nabi ini meninggal, maka Nabi dituduh sebagai abtar. Makanya ada salah seorang ikhwatul Islam namanya Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah itu tidak lain tidak bukan adalah ayahnya Khalid. Ayahnya Khalid, makanya Khalid ibnul Walid bin Mughirah. Walid ini adalah orang yang pintar, cerdas. Kemudian dikala dia mengetahui kalau Nabi mengatakan dirinya sebagai seorang Nabi, maka dia menemui Nabi dan mengatakan, kenapa kamu yang harus menjadi Nabi? Bukankah yang paling tua adalah aku? Yang paling kaya daripadamu adalah aku, dan yang paling banyak keturunannya juga aku. Artinya banyak keturunan laki-lakinya. Sehingga dari situlah mereka mencela Nabi SAW. Nabi dipanggil dengan abtar, sehingga Nabi bersedih. Abtar itu artinya orang yang putus nasabnya. Karena ikhwatul Islam, kalau kita punya anak laki-laki, misalnya anak kita nama kita namanya Abdullah,
anak kita namanya Ahmad. Ahmad ini menikah, lahir anaknya Muhammad. Maka Muhammad ini namanya adalah Muhammad bin Ahmad bin Abdullah. Jadi kita masih ada di dalam kalimat tersebut. Kalau anak laki-laki, bisa dipahami? Kalau misalnya nama kita Abdullah, anak kita namanya Ahmad, kemudian anak kita ini menikah, melahirkan anak namanya Muhammad, maka Muhammad ini namanya Muhammad bin Ahmad bin Abdullah. Tapi kalau kita lahirnya anak perempuan, misalnya kita Abdullah, anak kita misalnya namanya Khadijah, kemudian Khadijah ini lahir anaknya namanya Muhammad, apakah disebut dengan Muhammad bin Khadijah? Tidak pernah. Itulah yang mereka cacikan kepada Nabi SAW. Karena Nabi ikhwatul Islam, Nabi juga punya cucu, tapi cucu Nabi SAW semuanya berasal dari jalur perempuan, bukan dari laki-laki. Makanya terkenal cucu Nabi SAW. Siapa yang kenal dengan cucu Nabi? Berapa cucu Nabi? Berapa orang cucu Nabi? Anak perempuan Nabi berapa orang? Anak perempuan Nabi ada 4. Yang pertama Zainab, yang kedua Ruqayyah, yang ketiga Ummu Kulsum, yang keempat adalah Fatimah. Dari 4 putri Nabi ini, siapa yang punya keturunan? Zainab, Fatimah. Fatimah. Siapa lagi? Zainab. Zainab. Siapa lagi? 2 saja. Abdullah. Taib. Jadi Nabi SAW punya cucu ikhwatul Islam, Ruqayyah dengan Ummu Kulsum, mereka tidak diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya keturunan Zainab dan Fatimah. Berarti cucu Nabi dari Zainab, dan cucu Nabi juga dari Fatimah. Dari Zainab siapa nama cucu Nabi? Ali. Dari Zainab siapa cucu Nabi? Siapa nama cucu Nabi? Siapa namanya Pak? Masya Allah, ini hadiahnya tuh. Masya Allah. Umamah. Umamah itu adalah cucu Nabi SAW. Jarang kita dengarkan cucu Nabi namanya Umamah. Baik, dari Zainab namanya Umamah. Baik, dari Fatimah siapa? Hasan Husain, semua kita tahu. Yang lain? Ali. Ali itu menantu Nabi. Siapa? Hasan, Husain, Muhsin, Ummu Kulsum, dan Zainab. Kita selalu mengulanginya. Ini adalah cucu Nabi. Berarti cucu Nabi ada 7 atau 8? Berapa cucu Nabi? 8 atau 7? 6. Masya Allah. Coba ulang kalau Bapak bisa. Yang pertama Hasan, Husain, Umamah, Zainab, Ummu Kulsum. Satu lagi, Muhsin. Masya Allah. Sehat selalu ya. Insya Allah. Itu adalah cucu Nabi SAW. Dan kita tentunya dianjurkan untuk mengetahui keluarga Nabi, terutama cucu Nabi SAW. Nah, cucu Nabi ini ikhwatul Islam, semua mereka berasal dari anak perempuan. Makanya Hasan siapa namanya? Hasan bin Ali. Pernah tidak atau boleh tidak kita mengatakan Hasan bin Fatimah? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Satu-satunya orang yang boleh dinasabkan kepada ibunya hanya satu manusia saja, yaitu Isa bin Maryam. Bisa dipahami? Satu-satunya manusia yang dinasabkan kepada ibunya hanya Nabi Isa. Semuanya yang lain tidak boleh. Misalnya Hasan bin Ali bin Abi Talib, Umamah bin, siapa nama ayah Umamah? Menantu Nabi. Umamah bin Abul As, kemudian bin ke atasnya. Tidak pernah kita mendengarkan sejarah disebut dengan Hasan bin Fatimah. Tidak boleh demikian ikhwatul Islam, tidak boleh. Karena satu-satunya manusia yang boleh dinasabkan kepada ibunya hanyalah Isa bin Maryam. Sehingga dengan kalimat ini, orang-orang Quraisy memanfaatkan kalimat ini atau memanfaatkan momen ini. Maka Nabi dituduh abtar. Kamu ini abtar. Abtar itu apa artinya? Orang yang terputus nasabnya. Karena nama Nabi tidak ada lagi. Misalnya siapapun cucu Nabi tidak pernah nyambung kepada Nabi. Bukan berarti Nabi tidak punya keluarga, tapi kita ingin menyebutkan tentang kalimat abtar. Dan salah satu hikmahnya selalu kita sebutkan di ikhwatul Islam, kenapa anak laki-laki Nabi semua meninggal? Supaya tidak ada orang yang berprasangka kalau anak Nabi hidup dan mereka tumbuh menjadi dewasa, mereka akan meneruskan kenabian daripada ayahnya. Karena memang itu biasanya yang terjadi. Siapapun Nabi, anaknya akan jadi Nabi.
Siapapun yang nabi, anaknya akan jadi nabi. Nah, nabi adalah nabi terakhir. Supaya anggapan ini hilang, maka tidak ada anak laki-laki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya tidak ada orang yang menganggap bahwa anak nabi akan menjadi nabi meneruskan kenabian daripada ayahnya, karena nabi terakhir itu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam sisi lain, orang-orang Quraisy mereka memanfaatkan untuk menuduh nabi, kamu itu aktar. Tentunya nabi sedih. Dikala nabi sedih, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang paling singkat. Apa ayatnya? Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Itulah kalimat abtar. Inna a'tainaka kal kautsar. Wahai Muhammad, kami berikan kepadamu kautsar. Kautsar itu ikhwatul Islam. Apa arti kautsar? Besok kita sambung ya. Baik, karena waktu kita yang memisahkan kita, insya Allah besok kita akan membahas tentang Kautsar, karena Kautsar ini erat hubungannya dengan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejarah Kautsar kita tidak akan tahu sejarah haud telaga Nabi, yang mana telaga Nabi itu adalah mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana. Dan kita akan mencari Nabi di telaganya. Makanya kita harus tahu tentang telaga Nabi. Dan sebelum kita tahu tentang telaga Nabi, kita harus tahu dulu tentang Kautsar. Karena Kautsar dengan telaga dua hal yang tidak akan terpisahkan. Dan Kautsar ini kita juga harus tahu dari mana sejarahnya. Dan tadi setelah kita membuka sedikit sejarahnya, ketika Nabi dituduh sebagai aktar, makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat membela Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi itu bukan aktar. Nabi itu punya keturunan, walaupun bukan dari jalur laki-laki, tapi itu adalah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antara kewajiban kita bersama terhadap keturunan Nabi adalah apa kewajiban kita terhadap keturunan Nabi? Siapa yang tahu angkat tangan? Mendoakan, apalagi yang lain? Apa kewajiban kita terhadap keturunan Nabi? Mencintai, apalagi yang lain? Nah, ini kita semuanya harus mengetahui apa kewajiban kita terhadap keturunan Nabi. Kewajiban kita terhadap keturunan Nabi adalah bersolawat. Salawat yang selalu kita bacakan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi. Ya Allah, kami mengucapkan salawat kepada Nabi-Mu, terhadap ahlul bait Nabi, terhadap istri-istri Nabi, dan juga terhadap zurriyat Nabi. Makanya salawat ini wajib kita hafal semuanya. Siapa yang hafal? Salawat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Musnad, Allahumma salli ala Muhammad, tanpa ditambah, tanpa dikurangi. Karena hadis Nabi, hadis itu ikhwatul Islam, kalau para ulama antara huruf waw dan huruf fa saja mereka bezakan, apalagi dikurang atau ditambah. Makanya kalau membaca hadis Nabi tidak boleh ditambah atau tidak boleh dikurangi. Dan salah satunya lafaz salawat ini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طيب, siapa yang hafal? Silakan. Harus serius ya. Baik, ini masalahnya selawat ini. Selawat ini harus betul-betul kita hafal. Baik. Baik. Apalagi sambungannya? Baik. Apa sambungannya lagi? Allahumma Masya Allah, barakallahu fiik. Nanti ambil hadiahnya ya, Masya Allah, bisa dihafal ke belakang, Masya Allah, barakallahu. Tapi ikhwatul Islam, itu adalah kewajiban kita kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana nanti dianjurkan bagi kita menghafalnya. Jadi selawat yang harus kita hafal itu ikhwatul Islam, selawat-selawat seperti inilah yang sesungguhnya harus dihafal oleh kaum muslimin.
Salawat itu nanti insya-Allah ingatkan kami lagi ya. Insya-Allah besok kita akan sebutkan ada beberapa lafaz salawat yang harus kita hafal. Tidak boleh, harus kita hafal. Karena itu adalah kewajiban kita kepada Nabi. Dan semua salawat ini adalah salawat yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kewajiban kita menghafal salawat yang keluar dari lisan Nabi. Salawat itu banyak ikhwatul Islam, tapi yang keluar dari lisan Nabi sedikit. Maka nanti insya-Allah kita akan menyebutkan salawat yang keluar dari lisan Nabi. Tidak mungkin ada salawat yang lebih bagus dibandingkan dengan salawat yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah besok kita akan kembali menyambung pembahasan kita tentang masalah Kautsar, tentang masalah telaga, tentang masalah mimbar, tentang masalah raudhah, karena itu sesuatu yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Makanya berbicara tentang raudhah adalah berbicara tentang dunia dan akhirat. Itu belum lagi hadis yang lainnya. Dan insyaallah semoga Allah mudahkan kita untuk kembali menyambung pembahasan kita keesokan hari. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan ikhwatul Islam. Kami mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat. Sebagaimana kami juga mohon bermaaf karena kebetulan suara kami tidak terlalu bagus pada hari ini. Dan insyaAllah besok kita akan kembali menyambung pembahasan kita ini. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah jadikan perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita bersama. Allah berikan kasih sayang kepada kita. Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, keberkahan dalam usaha kita, keberkahan dalam keluarga kita. Tidak ada di antara kita yang meninggalkan kota Madinah ingin ke Mekah Al-Mukarramah kecuali kita berharap agar Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan setiap doa dan permintaannya. Allah jadikan umrah yang mereka lakukan adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkurah, wa dhanban maghfurah. Kalau ada di antara kita yang pulang ke kampung halamannya, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, dimudahkan mereka kembali bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita selalu diberikan kesempatan untuk datang ke tanah haram beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bermohon kepada Allah agar Allah memberikan keikhlasan kepada kita dalam beribadah, istiqamah dalam agama, dan ditutup usia kita dengan keadaan husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله